Hehe, kembali lagi di Project Nusantara Official Sosial Media. Hari ini kita akan melakukan podcast dengan seorang arsitek senior dan panutan bagi kita semua, yaitu Bu Prita Prasanti. Tepuk tangan semuanya. Selamat malam. Baik, Bu Prita, hari ini apa kabarnya? Ya, sampai malam ini lumayan full jadwalnya dan lelah tapi menyenangkan. Oh, baik. Ya, Nah, kami mengucapkan terima kasih sekali kepada Bu Prita untuk bisa hadir di podcast kami pada malam hari ini. Dan seorang Bu Prita yang sangat sibuk sekali dapat menyempatkan hadir di podcast kami, itu merupakan kehormatan bagi kami. Baik, untuk sekarang saya akan sharing sebentar untuk perkenalan dari Project Nusantara, kemudian perkenalan juga untuk Bu Prita Prasanti sendiri. Saya sharing sebentar ya. Baik, ini adalah jadi Project Nusantara itu apa sih sebenarnya, yang melakukan podcast di hari Rabu, kemudian hari Sabtu, yang setiap minggu kita melakukan podcast 2 kali seminggu. Jadi Project Nusantara itu sebenarnya adalah sebuah perusahaan. Jadi Project Nusantara itu adalah sebuah perusahaan yang kami rintis, yang itu adalah gabungan dari beberapa rekanan, yaitu arsitek, kemudian interior designer, dan juga kontraktor sipil maupun kontraktor interior. Kemudian ini adalah beberapa manajemen kami. Ada beberapa lokasi, yaitu dari Kalimantan, kemudian Sulawesi, ada juga dari Semarang, dan lain-lain. Dan untuk saat ini kami ada di 18 kota di Indonesia. Jadi bagi Anda yang sedang mencari rekanan untuk pembuatan desain, kemudian untuk pembangunan di seluruh Indonesia, kami ada di 18 kota. Kemudian ini adalah beberapa sosial media kami. Kami ada di Facebook, Instagram, TikTok, kemudian LinkedIn, dan juga di website. Kami ada di www.projectnusantara.com. Jadi bagi Anda yang sedang mencari informasi ataupun inspirasi dalam pembuatan desain dan juga pembangunan rumah, kami ada di sosial media. Silakan mengikuti sosial media kami. Ini adalah beberapa proyek yang saat ini berjalan. Ini ada di Kalimantan Timur dan ini di Kabupaten Pasir. Ini adalah 2 buah klinik. Jadi yang ini berkisar 8,6 miliar. Kemudian yang ini ada 6,5 miliar yang saat ini sedang dalam masa pembangunan. Kemudian ini adalah studio kami. Kami ada beberapa studio, ada di Medan, kemudian di Lebak, kemudian di Semarang, dan lain-lain. Jadi saat ini kami memiliki 20 orang engineering yang siap membantu Anda dalam pembangunan rumah ataupun klinik dan lain-lain. Ini adalah kantor kami ada di kantor di Semarang, yaitu di SC Tol Jatingaleh. Jadi bagi Anda yang sedang berada di Semarang, bisa datang ke kantor kami untuk mendapatkan promo-promo terbaru dan juga melihat produk-produk kami. Kami juga ada kantor di Bandung, kemudian di IKN. Dan ini adalah tim survei yang siap survei ke rumah Anda secara gratis, tanpa dipungut biaya dengan syarat tertentu. Jadi kami siap untuk survei ke rumah Anda, kami siap melayani dalam pembangunan rumah Anda. Ini adalah beberapa manajemen pemasaran yang ada di kami. Jadi saat ini kami memiliki 90 orang dalam tim pemasaran di Project Nusantara untuk mempromosikan produk-produk kami dan juga pembangunan rumah dan klinik di seluruh Indonesia yang dipimpin langsung oleh Bu Ratna Ika di Semarang. Dan ini adalah beberapa member kami yang ada di 18 kota di Indonesia. Saat ini kami ada di 28 member di 18 kota. Ini ada Pak Lukman di Medan, kemudian Pak Sandi di Pekanbaru, dan lain-lain. Dan kami sering melakukan pertemuan dari manajemen maupun dari member-member itu sendiri. Dan ini adalah saat kami melakukan penandatanganan akad untuk PT Project Nusantara Global Indo. Jadi kami sudah resmi terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM sebagai PT. Jadi bagi Anda yang mau membangun rumah, jangan ragu menggunakan PT Project Nusantara. Dan ini adalah beberapa produk furniture kami.
Ini produk Nakas yang sistemnya adalah knockdown, jadi bisa dikirim gratis ke seluruh Indonesia. Dan ini adalah produksinya massal. Dan ini adalah beberapa desain-desain kami dan juga pembangunan yang telah dilakukan di tim Project Nusantara. Dan ini adalah tim manajemen konstruksi. Jadi kami bukan hanya desain dan bangun, tetapi kami one stop service. Ada manajemen konstruksi juga. Jadi manajemen konstruksi ini fungsinya, jadi bagi Anda yang tidak tahu gimana cara gambar kerja, cara membacanya, kami sediakan untuk cek survei di lapangan dan mengawasi langsung di lapangan. Dan kami juga memiliki sertifikat lain fungsi yang saat ini sedang ramai nih di Detik dan lain-lain. Itu ada beberapa restoran yang ditutup karena tidak punya sertifikat layak fungsi. Jadi bagi Anda yang sedang membutuhkan sertifikat ini, karena ini adalah aturan baru dari Kementerian PU. Jadi bagi gedung yang punya 3 lantai atau lebih, atau mempunyai fungsi tertentu seperti klinik, restoran, dan lain-lain membutuhkan sertifikat layak fungsi. Jadi kami mempunyai tim yang mengurus sertifikat layak fungsi. Dan kami ada 2 buah produk yang bekerja sama dengan kami. Yang pertama adalah membran. Membran ini sudah dipasang di beberapa stadion, kemudian di sirkuit Mandalika oleh tim Project Nusantara, kemudian di perumahan-perumahan elit seperti BSD dan lain-lain. Ini produknya diimpor langsung dari Italia. Dan kami juga bekerja sama dengan Kulit Batu yang direkturnya adalah Bu Rina Rusdiana. Jadi kulit batu ini cuma 3 mili teman-teman, itu bisa langsung ditembus pandang ketika dikenai cahaya. Jadi bagi Anda yang sedang mencari kulit batu, bisa menghubungi tim Project Nusantara untuk mendapatkan promo-promo terbaru. Dan ini kenapa sih kami membuat Project Nusantara? Itu sebenarnya filosofinya adalah dulu itu ada Pipo dan Embro. Jadi Pipo Embro ini ketika ada project, dia mengangkut satu persatu dengan air, dengan ember seperti itu. Tetapi Pipo itu menyalurkan pipa-pipa dari atas gunung sampai ke daratan. Jadi kami ingin menyalurkan pipa ini, menghubungkan pipa ini di seluruh Indonesia. Dan kami menghubungkannya dengan mencari kontraktor-kontraktor yang sudah mempunyai CV ataupun PT. Jadi jika Anda mempunyai CV atau PT yang bergerak di bidang konstruksi dan juga di interior, dapat menghubungi tim kami untuk menjadi member resmi di Project Nusantara. Dan begitulah untuk Project Nusantara. Saya screen sebentar untuk perkenalan dari Bu Rista Prasanti. Ya. Baik, silakan Bu Rista. Ya, terima kasih Ko Budi. Selamat malam untuk semuanya. Selamat malam. Saya Rista Prasanti. Saya sebetulnya arsitek biasa. Saya dari Surabaya. Saya lulusan ITATS, singkatan dari kepanjangan dari Institut Teknologi Aditama Surabaya. Lulus saat itu tahun 97. Lalu tahun 98 saya kerja, sempat nganggur 1 tahun. Karena waktu itu karena saya wanita, jadi agak malas mau kerja. Langsung kerja itu agak malas, jadi agak malas mikir. Lalu saya kerja tahun 98. Awal mulanya saya bukan freelance seperti sekarang ya. Jadi saya kerja ikut orang. Pada waktu itu, pada tahun 97 ke 98, lalu ke 99 itu masa-masa dunia konstruksi sedang turun ya. Jadi saya kerjanya tidak langsung di dunia konstruksi atau arsitek. Jadi saya masuk ke dunia kerja interior. Okay. Dari tahun 98 sampai 2008. Itu sekitar 10 tahun ya. Nah, sedangkan untuk di dunia arsitektur itu sendiri saya kerja mulai 2008 itu saya memutuskan untuk freelance. Tapi tentu saja saya sudah mengantongi ilmu dari pimpinan-pimpinan yang pernah saya ikuti. Saya menggali ilmu tidak hanya di interior tapi juga di arsitektur. Lalu saya mendalami lagi ilmu arsitektur yang saya dapat di kuliah.
saya dalami lagi, saya turun ke lapangan, sampai sekarang saya tahun 2023 ini saya geluti. Baik. Ya, jadi total bekerja kurang lebih 25 tahun ya. Wow. Keren, Bu. Ya mungkin tidak ada jalan yang mulus, tapi ya itulah dunia yang saya tekuni, karena sebetulnya dunia ini adalah dunia yang saya sukai. Jadi ketika memutuskan untuk fokus pada satu bidang itu, kita harus yakin bahwa itu bidang yang kita sukai. Jangan sampai ada putus di tengah jalan lalu berbelok ke bidang lain. Baik. Dan ini beberapa desain dari Bu Prita ya yang sudah dibuat. Demikian perkenalan saya. Ya. Ya. Ya, ini terus terang saya karena arsitek jadul, jadi desain saya mungkin hanya sekedar modeling ya. Jadi kalau render itu saya kurang mahir. Oke. Jadi ini rumah tinggal 2 lantai. Nanti untuk renderingnya bisa diberikan ke tim Project Nusantara juga. Oh iya, boleh. Kami siap membantu. Asalkan cocok ya. Ya ini foto waktu saya meeting tadi siang. Wow. Ya, tadi siang jam 1 saya meeting, jadi jam 12 saya sudah harus kebetulan lokasi saya itu di perbatasan, jadi antara Sidoarjo dan Surabaya. Jadi jam 12 saya harus berangkat, harus ready di tempat itu jam 1. Nah ini sudah saya set up, jadi sebelum klien datang saya harus siap duluan. Jadi saya nggak pernah mau kalau misalnya klien datang duluan saya belum siap gitu. Berarti itu perbatasan di sekitar Majen Sungkono ya Bu ya? Kebetulan saya perbatasan itu di daerah Bandara Juanda. Baik. Ya. Ini beberapa lagi. Ya, ini rendernya juga dibantu. Aslinya saya render nggak begitu mahir. Yang ini master bedroom, kebetulan saya render sendiri. Ya, dan ini kebetulan ini adalah program aplikasi yang bukan aplikasi installer. Jadi pada waktu itu ceritanya begini. Kebetulan saya mendapatkan job interior. Nah, saat itu ilmu saya di bidang modeling, di bidang render itu baru 30% ya. Nah, kebetulan dunia sekarang ini sangat dipermudah dengan adanya Google. Lalu saya browsing program online apakah yang ready, yang bisa cepat untuk saya pelajari dan saya pakai untuk menggambar dan render. Lalu ketemulah program ini. Ini namanya Homestyler. Jadi saya gunakan itu. Ya, ini hasilnya seperti ini. Ya, dari Hong Kong itu ya? Ya, betul, dari Hong Kong. Dan ini beberapa desainnya Bu Prita juga ya? Ya mungkin rendernya cuma sebatas ini aja sih ya. Ini pakai Enscape ya Bu ya? Ya betul, ini Enscape, dan ini Enscape baru saya bisa tahun ini. Bagus Bu. Jadi dengan keterbatasan saya tetap fokus di bidang ini. Ini master bedroom. Lalu ini master bedroom. Ya. Terus ya ini interior yang dibantu oleh program Homestyler tadi. Ya. Ini rumah klien yang beradaptasi pada masa pandemi. Jadi desainnya di dalam itu sedemikian rupa ada aktivitas yang sebelum masuk ke rumah itu harus higienis, harus bersih. Baik. Ya kebetulan tanahnya ini ukurannya luas 30 x 60. Jadi saya punya kebebasan untuk mendesain rumah. Besar sekali tuh ya, 30 x 60. Iya, betul. Ini juga desainnya bagus. Ya, ini kebetulan modelingnya style bagus. klasik ya. Ini juga Homestyler, Dan ini modeling untuk
Cafe and Resto di Trawas. Oh, di Trawas ya. Ya. Trawas itu masuk Surabaya atau Sidoarjo, Bu? Trawas itu masuk ke atas sedikit ya, jadi arah ke Pandaan. Kalau sebelum ke Malang itu kita belok kanan, nah itu nanti naik lagi ke Trawas. Jadi di luar Surabaya. Oh gitu. Ya, Baik. jadi. Wah, modelingnya bagus sekali sih, Bu Prita. Ya, Wow. karena saya mengikuti stylenya owner, jadi ya ini jadinya seperti ini. Semi outdoor gitu ya dia. Ya. Tapi outdoor total ini ya. Ya, outdoor total. Baik. Wow, ini yang tadi juga ya. Ya, ini juga termasuk komplek Cafe and Resto yang tadi. Baik. Oh. Wow, bagus ya, Bu. Wah, modelingnya emang keren banget, Bu Prista. Ya, ini kebetulan style yang dimau oleh owner adalah American Classic. Jadi bukan klasik ya, yang garis bawah itu sebetulnya tradisional, bukan American Classic. Jadi mintanya itu dikombin antara American tradisional dengan style yang seperti kita lihat di di kafe-kafe itu ya, yang ala Meksiko, mungkin banyak yang tahu ya stylenya. Ya. Wow, ini modeling semua, Bu, satu persatu. Iya, kalau yang kecil-kecil itu kan bisa di copy paste ya, tapi yang ya modeling lagi. Jadi baik. untuk spot foto, ya di situ kelihatannya sudut-sudut ada yang beda ya desainnya. Ya, ini juga rumah besar banget ya. Ya, ini yang tadi wow. Ya, 30 kali 60. Istimewa, ini desain istimewa karena saya punya kebebasan ya. Jadi sebetulnya arsitek itu kebebasannya ketika dia bisa mengolah denah yang sesuai dengan kaidah arsitektural. Dan yang paling penting, owner hanya memberikan ini kebutuhannya A, B, C, D, arsitek yang mengembangkan. Itu yang paling istimewa di situ. Oh, bagus, Bu. Parkirnya juga luas sekali ya. Ya, di dalam juga ada kolam renang. Iya, di tengah ya kolam renangnya ya, Bu ya? Ya, di tengah. Karena dia maunya memang kolam renang itu adalah transisi sebelum dia masuk ke dalam rumah. Oh, baik. Berarti tadi itu kolam renangnya ada di sekitaran sini ya? Ya, di tengah. Persis di tengah. Ya. Jadi owner tidak mau masuk dari ruang depan, ruang tamu. Dia semua diharapkan masuk melalui garasi. Karena di situ nanti ada ruang bilas, ada ruang ganti, gitu. Saya lupa denahnya tidak saya sertakan ya. Iya. Maaf, saya keburu-buru soalnya. Baik, Bu. Ya. Wah, bagus sekali, Bu. Ya. Ini juga kitchen. Ya, ini kitchen. Oke. Itu saja. Ya. Ya, untuk desainnya bagus-bagus sekali, Bu. Saya tertarik sekali dengan Bu Prita ini dari dulu. Apalagi yang foto profilnya itu, wah gila, itu desainnya bagus sekali. Itu kalau enggak arsitektur profesional kayaknya modeling seperti itu susah sekali. Tapi dengan Bu Prita keren-keren, Bu, untuk hasil desainnya. Jadi Bu Prita tinggalnya di Surabaya, nggih? Ya, sebetulnya perbatasan Surabaya dan Sidoarjo, tapi rata-rata di sini menyebut bahwa di daerah saya ini adalah Surabaya. Oke. Ya. Tapi sebetulnya secara peta ini masuk ke Sidoarjo. Oh, masuknya Sidoarjo. Ya. Baik. Saya tuh sering juga ke perbatasan itu di Jalan Maijen Sungkono. Ada pabrik di situ. Ya, kalau Maijen Sungkono itu sudah masuk ke kota. Oh gitu. Ya, ke kota, ke Surabaya, ke bagian tengah ya. Ah ya.
Ya. Kalau dulu tuh berarti Bu Prita tadi sudah pernah sedikit teaser tuh untuk bekerja dulu sebelum ke freelance ya Bu. Jadi pekerjaannya Ya. itu dulu di interior ya Bu ya, malahan. Ya. Ya, jadi tahun 98 saya diterima kerja itu di perusahaan interior. Jadi di situ sebetulnya saya single fighter untuk desain interiornya. Tidak ada yang mendampingi, tidak ada yang memberikan arahan, padahal saya baru lulus. Dan saya langsung dibimbing oleh pimpinan saya langsung. Begitu. Jadi itu pun tidak mudah buat saya karena saya baru lulus dan ilmu saya masih nol. Bayangkan Mas, waktu itu saya hanya mengantongi ilmu dari kuliah. Tidak ada ilmu yang dari pekerjaan saya. Jadi saya kuliah itu murni kuliah. Itu. Jadi pada waktu kerja tahun 98 itu selama 1 tahun saya mendapat gemblengan dari pimpinan saya, yaitu benar-benar gemblengan karena di situ saya tidak hanya diajarin mendesain, tidak hanya diajarin menggambar, tidak hanya diajarin untuk menggunakan sketsa karena zaman dulu itu belum ada komputer ya, jadi otomatis saya pakai sketsa tangan. Dan senjata saya pensil dan segitiga mekanik pada waktu itu sangat legend ya mungkin ya. Terus dan itu masa-masa kerja saya bukan masa-masa kerja yang menyenangkan sebetulnya. Karena terus terang saya kerja di bawah tekanan. Kebetulan pimpinan saya orangnya sangat strength, kalau kata orang Jawa kereng ya. Disiplin, kereng, dan gambar itu sangat detail dan sangat sempurna. Bayangkan waktu itu saya gambar perspektif untuk sketsa saja tidak sempurna, kena pimpinan yang seperti itu, jadi ya nggak boleh nangis, jadi harus dihadapin dan harus dijalani gitu. Jadi mungkin kalau sekarang saya ketemu orangnya saya akan berterima kasih karena ilmunya awalnya adalah dari situ gitu. Oh, baik. Wah, menarik sekali ya. Pada tahun 98 tuh masih sketsa. Saya tuh masih kelas 1 SD tuh, Bu. Ya, baru 98 masuk itu. Saya umur berapa ya? Tahun 73 kelahiran. Jadi mungkin umur 22 23 ya. Sekitar segitu. Baik. Tapi memang awal bekerja itu saya dulu juga bekerja di kantor orang Jepang gitu. Waduh, kerasnya minta ampun. Tapi ya karena itulah kita belajar, kita menghargai waktu dan lain-lain. Betul. Mungkin memang kita akan dihadapkan dengan kesulitan dulu. Karena di belakang kesulitan itu selalu akan ada kemudahan yang mengikuti. Gitu. Jadi saya anggap itu adalah tantangan untuk saya di bidang interior yang sudah saya minati dari awal. Begitu. Baik. Ya. Kalau Bu Prita ini sendiri kan tadi desainnya ada banyak sekali gitu. Kalau dari awal karir sampai sekarang tuh kira-kira sudah berapa rumah atau berapa ruko atau desainnya sudah dibuat, Bu? Aduh, saya kebetulan tidak pintar menghitung di matematika. Jadi kira-kiranya mungkin lebih dari 25 ya atau 50 saya kurang tahu ya, tapi yang jelas interior yang di sketsa saja sudah lebih dari 100 sketsa, lebih malah ya. Baik. Untuk yang di arsitektur itu sendiri ya mungkin sudah lebih dari 50 mungkin gitu. Baik. Kalau software tadi Bu Prita tadi sudah teaser untuk di Enscape, dan ada software lainnya nggak sih Bu? Kalau di yang zaman dulu sama sekarang itu ada bedanya nggak sih Bu? Ya, kalau zaman dulu cuma satu ya, sketsa itu ya. Wow, sketsa ya? Ya, kalau zaman dulu hanya sketsa, dan kebetulan saya ada bundle sketsa itu segini. Sampai sekarang saya simpan. Gitu. Wah, bisa itu Bu di copy Bu?
Nanti saya scan satu-satu ya. Itu pada zaman dulu mungkin kebanggaan para arsitek itu yaitu sketsa itu. Jadi kemana-mana kalau misalnya saya bertemu dengan owner atau bertemu dengan saya harus pindah kerja untuk wawancara, itu saya bawa kemana-mana itu satu bundle. Jadi ya, jadi mungkin kalau sekarang zamannya itu sangat mudah ya, kita cuma bawa email aja deh, mungkin bisa dibuka dari itu terus kita tunjukkan ke owner atau ke pimpinan. Kalau zaman sekarang gitu ya. Jadi ya zaman dulu saya hanya mengandalkan sketsa. Ya senjatanya tentu saja penggaris mekanik segitiga itu, lalu pensil. Yeah. Terus alat bantu lain mungkin ada drawing pen. Kalau Rapido saya sudah tidak gunakan lagi sejak lulus kuliah. Karena terus terang untuk kecepatan itu Rapido kurang mendukung. Gitu. Jadi karena itu tahun berikutnya saya sketsa istilahnya sudah sambil merem gitu. Jadi saya sudah tidak dibantu dengan drawing pen atau spidol, saya hanya bawa pensil kemana-mana. Jadi itu. Kalau untuk tahun sekarang mungkin saya harus pakai program AutoCAD, SketchUp, dan alat bantu lain, misalkan emergency kayak Homestyler, itu yang saya gunakan. Oh begitu. Ya. Berarti kalau untuk renderingnya Bu Prita ada Enscape dan Enscape ya yang sudah menguasai ya? Ya, Enscape itu aja baru tahun ini saya nguasain. Tapi itu pun belum akhir. Jadi kebetulan dibantu oleh anak, installernya yang menginstall itu anak. Jadi ya udah saya belajar dari situ. Oh gitu. Ya. Kalau untuk dari ratusan karya yang tadi dibuat, ada interior dan juga eksterior, ada sketsa. Kalau menurut Ibu Prita sendiri, yang masterpiece atau yang Ibu Prita paling terbaik yang pernah dibuat itu yang mana, Bu? Untuk yang interior atau yang arsitektur? Yang arsitektur, ya? Semuanya. Iya, buat saya nggak ada yang masterpiece ya. Kalau buat saya itu karena masing-masing punya keistimewaan. Jadi masing-masing owner punya kebutuhan masing-masing, dan itu setiap owner hasil desainnya nggak bisa saya bilang masterpiece. Lalu yang interior juga begitu. Tapi yang jelas saya belajar interior itu yang saya anggap masterpiece itu di kantor yang pertama itu tadi. Oh, baik. Ya. Kalau yang eksterior tadi mungkin yang rumah yang besar tadi ya Bu ya. Itu benar-benar jenengan benar-benar terjun di situ dan desain dari awal ya. Ya, kalau yang desain rumah yang besar itu tadi sebetulnya bukan masterpiece, cuman keistimewaannya adalah saya bebas untuk mendesain, mengolah denah, mengolah interiornya. Jadi interior owner menyerahkan kepada saya sepenuhnya. Itu yang membuat istimewa. Jadi owner hanya memberikan kebutuhannya apa saja, lalu saya mendesain. Gitu, baik. Ya. Kalau waktu ketemu owner atau waktu mendesain gitu, ada nggak sih Bu yang cerita-cerita unik atau kliennya agak rewel gitu? Ya, kalau unik sebetulnya nggak unik ya, karena desain arsitektur itu sebetulnya nggak ada yang, kalau di Indonesia itu nggak ada yang terlalu signifikan ya, kecuali kalau misalnya arsitek itu adalah yang sudah terkenal dan punya idealis tersendiri, semacam Using, Anda Martin atau siapa itu yang itu sudah punya ciri khas ya. Tapi kalau saya mungkin masih belum ke sana gitu. Ya, jadi saya sampai saat ini berusaha mengikuti kebutuhan klien, kebutuhan owner. Untuk style juga demikian. Jadi ketika saya desain awal, draftnya saya serahkan ke owner. Ketika owner itu ada permintaan khusus, baru saya olah lagi, gitu.
Oh gitu. Tapi ya Bu Prita ini memang sangat bagus di modeling. Jadi walaupun tadi tanpa rendering pun desainnya itu sudah bagus, kelihatan oke gitu Bu. Itu mungkin jadi ciri khas jenengan ya. Ya mungkin ya, kalau orang melihat mungkin begitu ya, tapi biasanya yang melakukan itu kurang bisa menilai dirinya sendiri ya, gitu. Ya, tapi walaupun segala macam pemilihan warna pun jenengan bagus Bu. Untuk yang desain hitam putih tadi rumah awal itu memang bagus sekali. Jadi Ya. bagi rekan-rekan yang memang mungkin belum menguasai software rendering, kemudian belum mempunyai PC yang oke gitu untuk rendering seperti Lumion, memang butuh PC yang besar. Itu bisa dicontoh Bu Prita ini, walaupun dengan seperti itu karyanya itu sudah bisa diwujudkan ya Bu ya, bisa dibuat. Ya, jadi begini. Kebetulan saya kan keterbatasannya adalah rendering ya. Jadi tiap arsitek itu harus sadar dengan kemampuan diri sendiri. Kebetulan karena saya lemah di rendering, saya mencoba fokus pada modeling. Gitu. Jadi karena pikir saya rendering itu banyak ya sekarang yang mahir, dari yang lulusan SMK atau yang belajar otodidak sebagai 3D artist, mereka lebih jago daripada saya gitu. Jadi modal saya sebagai arsitek itu tadi, saya punya kemampuan untuk mengolah denah, mengolah modeling fasad. Selanjutnya untuk material saya komunikasikan dengan owner, lalu saya istilahnya diorek-orek di itu screenshot modeling tadi, lalu saya serahkan. Baik, agak mati ya Bu untuk suaranya. Mungkin koneksinya belum terlalu bagus, kita tunggu sebentar. Halo. Lainnya apakah bisa suara saya? Dengar suara saya? Oke. Mohon maaf, jaringan saya tiba-tiba down. Saya pakai mobile data. Ya. Berarti bukan punya saya ini ya? Iya. Ya, tempat saya yang down Bu. Oke, ya. Baik. Kalau sekarang nih Bu, jangan kan sekarang fokus di freelance ya Bu? Ya, jadi saya fokus di freelance karena pada tahun 2008 itu saya memutuskan freelance sampai sekarang. Baik. Gitu. Ya. Kalau untuk sekarang nih ada yang bantu Ibu nggak sih dalam pembuatan model dan lain-lain untuk modelingnya? Ya, untuk modeling kebetulan saya sendiri karena mungkin saya lebih sreg ya kalau modelingnya itu bisa dikomunikasikan langsung dengan owner. Jadi ketika saya serahkan draft awal itu saya sendiri modelingnya. Lalu saya lanjut lalu renderingnya seperti biasa ke yang lebih pintar. Gitu. Baik, berarti itu ada DED, kemudian MEP-nya juga jenengan semua Bu? Ya, MEP, DED itu ketika saya sempat saya sendiri yang ngerjakan. Tapi kalau misalkan saya ada lebih fokus pada modeling, mungkin biasanya saya oper. Ya. Dan nggak mungkin saya kerjakan sendiri ya. Baik, tapi memang dasarnya Bu Prita itu memang bagus di modeling, dan untuk dasar-dasar arsitekturnya itu memang sangat penting ya Bu. Kalau bagi Bu Prita nih sebagai seorang perempuan yang terjun di dunia desain dan juga arsitektur gini, penting nggak sih Bu perempuan-perempuan lain tuh untuk ngikut jejak Ibu semuanya masuk ke teknik sipil dan lain-lain? Ya, untuk yang minatnya di bidang seni, mungkin pilihan jurusan arsitektur itu boleh dibawa ke nomor 1.
di antara 5, misalkan ada 5 pilihan. Kadang-kadang kita nggak mungkin ya punya satu pilihan minat itu. Jadi seperti saya dulu awal itu mau kuliah ada 2 minat, kuliah di bahasa Inggris atau di arsitektur. Akhirnya saya memilih arsitektur karena jangka panjangnya itu adalah ketika saya seperti kemarin tahun 2008 itu sudah tidak mungkin untuk kerja di kantor. Jadi saya ada pilihan untuk kerja freelance. Jadi saya kerja di rumah, kadang mobile di luar juga ke lapangan, dan itu penting untuk menjadi pilihan dalam pekerjaan gitu. Oh, baik. Jadi bagi rekan-rekan yang nanti menonton video ini ataupun yang sekarang sudah hadir juga bisa mengambil inspirasi nih dari Bu Prita. Memang dengan karya-karya yang seperti itu memang dasar itu penting sekali. Jadi bagi Anda yang punya kemauan dan punya kemampuan secara finansial untuk ambil di desain ataupun di arsitektur, silahkan masuk saja karena itu nanti semakin lama ini akan semakin berkembang terus ya Bu untuk dunia arsitektur ini. Iya, betul. Dan akan menambah jumlah perempuan yang memilih fokus di bidang arsitektur selain saya tentunya. Karena terus terang dalam satu kelas dulu itu ada sekitar 30 teman saya yang perempuan yang kuliah arsitektur. Tapi yang fokus di bidang arsitektur itu pada tahun saya itu hanya saya. Gitu. Entah yang lainnya kenapa ya. Entah lainnya kenapa tidak fokus di bidang arsitektur itu. Sayang ya. Kalau saya sih mikirnya saya harus lanjut karena minat saya memang di situ. Oh, ya. Baik. Ya. Kalau Bu Prita ini sendiri, mohon maaf saya bertanya, untuk di keluarga gitu, untuk sekarang ada putra atau putri berapa, Bu? Saya ada 1 laki-laki, sekarang sedang mengambil skripsi, tapi dia tidak mengambil jurusan seni atau arsitektur atau DKV atau Despro. Dia kuliah di ilmu komunikasi karena di SMA dia sudah ambil jurusan IPS. Oh begitu, baik. Jadi saya serahkan pada anak keputusannya, tapi saya kasih wawasan bahwa nanti lulusan ilmu komunikasi ini begini. Jadi dia melanjutkan supaya dia konsisten pada pilihannya sendiri. Gitu. Oh, baik. Ya. Yang saya ingin tanyakan Ibu, jangan kan sudah di arsitektur dan lain-lain. Sekarang apalagi untuk freelance ini mungkin ada hubungannya dengan keluarga ya Ibu? Mengutamakan anak begitu? Ya, sebetulnya ya benar. Dulu tahun 2008 itu saya memutuskan freelance karena saya pikir saya bisa kerja sambil mengawasi anak, dan kebetulan seperti antar jemput sekolah itu kan tidak ada tenaga ya. Jadi ya saya ambil keputusan untuk freelance karena saya sambil jaga anak gitu. Baik. Memang untuk seorang perempuan seperti Bu Prita ini tanggung jawabnya besar sekali. Sudah bangun pagi-pagi, kemudian harus mempersiapkan segala macam, dan harus ngantar jemput juga kerjaan. Gimana sih Bu ngatur waktunya untuk keseharian Bu Prita sendiri? Iya, jadi kebetulan untuk yang 5 tahun ke belakang ini, kalau yang awal-awal dulu saya tidak begitu kesulitan untuk atur waktu karena waktu itu saya hanya menerima desain ya. Untuk yang 5 tahun ke belakang ini dan 5 tahun hampir ke 10 tahun ini, kebetulan saya memutuskan untuk mengambil pekerjaan juga di bidang konstruksi. Otomatis tanggung jawab saya bertambah ya, dari desain lalu ada pengawasan konstruksi. Nah, di sini saya harus pintar-pintar untuk mengatur waktu. Saya bangun seperti biasa, saya tidak begadang. Jam 9, jam 10 mentok itu saya sudah harus tidur karena bangun subuh. Setelah subuh saya bereskan rumah. Nah, di sela-sela membereskan rumah itu komputer sudah nyala juga.
Jadi begitu. Jadi ibarat gurita, mungkin tangan kiri saya nyalakan komputer, tangan kanan saya bersihkan rumah. Ibaratnya begitu. Ya. Jadi ketika saya selesai dengan urusan rumah, saya harus punya target jam 7 sudah beres untuk urusan rumah dan laptop sudah nyala, itu saya prepare semua, saya nyalakan semua program. Kira-kira yang mau saya kerjakan setelah bersih rumah itu apa? Kebetulan misalkan hari ini SketchUp yang saya uber, jadi dari pagi itu SketchUp saya nyalakan sambil bereskan rumah. Wow. Gitu. Jadi jam 7 di rumah, dan itu pun harus atur waktu. Ketika kemarin saya sudah susun jadwal, hari ini jam 7 sampai jam 12 saya stay di rumah untuk membereskan yang bisa saya kerjakan di rumah. Misalkan SketchUp untuk yang project A. Nah, jam 12 ke jam 7 tadi malam ini saya bereskan untuk yang project B. Itu yang harus saya atur. Gitu. Jadi otomatis kita harus pinter-pinter untuk men-switch desain ya. Itu di situ tantangannya sebagai seorang arsitek. Gitu. Wow. Keren sekali ya. Saya udah nggak sanggup gitu, Bu. Ya, kebetulan ya bagaimana ya, itu namanya tuntutan pekerjaan. Jadi mau nggak mau, dari pertama saya harus konsisten dengan pilihan saya dan minat saya, dan harus saya tekuni sampai sekarang gitu. Oh, begitu. Kalau mohon maaf saya bertanya lagi, kalau untuk peran keluarga gitu, Bu, apakah semuanya mendukung, Bu, dengan segala aktivitas Ibu tadi yang harus mendukung? Sangat mendukung. Jadi saya bercerita sedikit ya. Ketika saya memutuskan untuk kuliah di jurusan arsitektur, yang pertama kali senang itu ayah saya. Kebetulan ayah saya itu ABRI, tapi beliau bidang minatnya itu di bidang teknik. Ya, entah itu teknik elektro, entah itu teknik arsitektur, beliau menguasai karena pada dasarnya beliau itu dari kalau dulu itu zaman dulu STM ya, bukan SMK ya. Ya itu, jadi yang pertama kali senang itu adalah ayah saya. Dan ketika tahu saya kuliah di jurusan arsitektur, beliau semangat membelikan mesin gambar. Pada saat itu ya belum ada komputer. Itu pun mahal sekali ya, Bu ya. Ya kebetulan mungkin ada rezeki sedikit ya untuk orang tua, jadi saya dibelikan mesin gambar. Tapi itu orang tua tidak sanggup untuk membeli meja gambar. Jadi mesin gambar selalu ada pasangannya dengan meja gambar. Dan kebetulan ayah saya hanya sanggup membeli mesin gambar. Untuk meja gambarnya ayah saya membuat sendiri. Wow. Ya, jadi kebetulan ayah saya orangnya kreatif. Jadi beliau beli papan tulis yang whiteboard itu, lalu dibikinkan kaki, itu pun kakinya bikin sendiri. Jadi beliau potong sendiri, terus menyambung sendiri, akhirnya menjadi meja gambar yang seukuran A1 gitu. Dan itu cukup untuk masuk di kamar saya, dan beserta mesin gambarnya akhirnya saya bisa belajar menggunakan itu gitu. Oh, terus ya. Terus tadi apa ya lanjutnya, sampai lupa saya. Jadi teman-teman, tadi itu kita kena hack dari kurang tahu dari mana sih, negara mana, tiba-tiba kena. Dan kaget juga saya. Gak apa-apa, nanti kita ini dilanjut dulu. Ya. Jadi kemudian peran keluarga lainnya sih, Bu, kemudian ada anak dan juga suami, gitu bagaimana, Bu? Iya. Kalau anak kan baru-baru ini ya, maksudnya untuk mendukung dalam bidang gadget itu sekitar 2-3 tahun ini membantu saya dalam bidang gadget. Karena kebetulan teman yang saya minta tolong itu sudah tidak bisa membantu, artinya dia sudah dipanggil duluan. Jadi otomatis saya minta bantuan anak saya.
kebetulan dia juga dia itu kuliah di ilmu komunikasi, tapi dia punya skill itu di bidang desain grafis gitu. Jadi untuk bidang gadgetnya saya dibantu anak saya gitu. Lalu kalau orang tua ya, yang terutama ayah saya yang sangat mendukung. Kalau ibu sih mungkin di belakang bapak ya, di belakang ayah. Dan kalau saya kebetulan 3 bersaudara, kakak adik, kakak saya mendukung, adik saya juga mendukung. Bahkan mereka kadang itu membantu. Kalau zaman dulu itu kuliahnya kan hanya sketsa terus warna ya, nah itu membantu warna. Jadi saya hanya komando dan kakak sama adik membantu warna. Itu aja sih. Itu. Gitu, baik. Ya. Wah, menarik sekali Bu untuk di keluarga yang sangat mendukung ini. Kalau dulu belum ada color hand ya Bu untuk palet. Belum ada. Jadi ya awal dulu tuh zaman dulu tuh mungkin di situ ya kreativitas kita itu dituntut, karena zaman dulu itu sangat terbatas alatnya, sangat terbatas fasilitasnya, dan kita harus beli buku untuk bisa memancing desain kita ya. Dan itu pun sangat terbatas kalau mau beli buku. Kita harus ke perpustakaan untuk lihat desain-desain orang lain. Jadi ya kita harus kreatif, lebih kreatif lagi sih kalau misalkan dalam keterbatasan itu gitu. Baik. Ya. Ya, memang peran buku ini sangat membantu sekali ya rekan-rekan. Jadi banyak juga majalah-majalah interior dan juga majalah-majalah eksterior yang tersebar di seluruh dunia. Ya. Kalau dulu saya waktu saya di Cina itu kan keterbatasan sekali akan informasi, karena informasi diblok dari mana-mana. Akhirnya yang bisa saya lakukan adalah pergi ke perpustakaan, dan di situ memang bukunya itu banyak sekali dan lengkap. Jadinya itu yang sangat membantu malahan dengan melihat desain-desain di majalah itu. Gitu. Kalau Bu Prita sendiri, apakah ada mentor sih Bu di bidang arsitektur ini? Kebetulan mentor saya itu kalau di bidang arsitektur ya pimpinan saya sendiri. Jadi pada waktu akhir tahun 2008 itu, jadi dari tahun 2007 ke 2008 saya ikut bekerja di kantor konsultan interior sebetulnya. Tetapi pimpinan saya itu seorang arsitek dari kampus terkenal di Surabaya. Gitu. Jadi saya berguru pada beliau. Kebetulan selisihnya nggak banyak, hanya 1 tahun. Jadi pimpinan saya itu seperti kakak saya sendiri. Gitu. Dari situ saya menggali ilmu dari beliau, termasuk ilmu minimalis yang pada tahun itu baru berkembang, sekitar 1-2 tahun baru berkembang, dan itu yang harus saya pelajari. Karena terus terang pada tahun 98 itu desain yang berkembang adalah desain klasik dan tropis gitu. Jadi minimalis baru masuk ketika tahun 2006, 2007, 2008. Jadi saya berguru pada beliau. Gitu. Baik. Berarti mentornya sama pimpinannya sendiri ya? Iya, betul. Jadi kalau arsitek-arsitek senior gitu, ada yang dengan terinspirasi gitu Bu? Ya, kebetulan sejak lulus kuliah, bekerja ikut orang, sampai sekarang itu saya kurang banyak berhubungan dengan senior-senior saya ya. Ya, jadi saya lebih baik berguru pada pimpinan saya daripada pada senior saya gitu. Baik. Ya. Memang peran pimpinan ini ya yang membentuk Ibu sampai sekarang. Ya, itu kalau ketemu mungkin saya akan berterima kasih 1000 kali lipat ya untuk pimpinan saya. Jadi saya bekerja itu sudah beberapa perusahaan yang saya ikuti, masing-masing ilmunya itu saya serap banyak gitu. Baik. Mungkin sadarnya baru sekarang ya Bu? Dulu iya. Malah dulu ya, mungkin kalau dulu itu mungkin banyak debatnya karena banyak selisih paham dalam desainnya, jadi kurang nyadar ya. Kalau sekarang sih benar-benar ilmu yang pimpinan-pimpinan saya kasih itu
sangat bermanfaat gitu. Baik, kalau Bu Prita sendiri kan untuk hari-harinya gitu tadi seperti itu. Kalau weekend tuh gimana Bu? Apakah tetap bekerja terus Bu? Ya, itulah istimewanya arsitek. Itu istimewanya arsitek. Kalau tidak ada acara keluarga yang sangat urgent, saya lebih baik memilih di depan laptop untuk mengerjakan desain saya gitu. Oh baik, Ya. wow, sampai dedikasinya itu besar sekali Ya, di dunia arsitek. karena minat saya sudah memutuskan pada diri sendiri dan saya berjanji pada diri sendiri saya lebih fokus pada bidang ini. Itu baik interior atau arsitektur gitu. Baik. Ya. Tapi kalau waktu muda dulu gitu, waktu pembuatan sketsa dan lain-lain, itu kan ada tuntutan pekerjaan. Untuk pengaturan waktu sendiri, apakah Bu Prita juga sama seperti kami yang masih muda, masih merintis gitu, susah tidurnya, jarang tidur gitu Bu? Iya, kebetulan ya itu tadi dari awal saya dari kuliah tidak pernah begadang. Jadi saya manfaatkan waktu itu, saya balik waktunya ketika teman-teman saya terus terang banyak yang begadang dan mereka itu tidur di atas jam 2 ya, itu saya tidak bisa. Jadi kebetulan saya jam 10 harus tidur. Kalau ketika itu banyak tugas, saya harus bangun jam 3 atau jam 4 untuk meneruskan tugas itu. Karena jam kuliah itu jam 8, jadi saya manfaatkan waktu dari jam 3 pagi itu sampai jam 7 untuk mengerjakan tugas. Lalu kembali itu sudah nggak ada masalah gitu. Jadi tugas saya nggak ada yang sampai tertinggal atau terbengkalai, itu nggak ada. Jadi malam saya kembali tidur jam 10, bangun jam 3 atau jam 4 pagi, seperti itu terus. Sampai sekarang pun saya terapkan begitu. Karena terus terang bekerja di malam hari itu sebetulnya ya, secara biologi itu otak sudah nggak mampu. Ya. Jadi jam 9, jam 10 itu kalau sudah dipaksa mungkin sudah menurun kemampuan berpikirnya gitu. Baik. Ya. Wah, udah masuk lagi orangnya. Dari mana ya orangnya itu ya? Oh ya, mau masuk Iya, lagi ya? tadi masuk lagi barusan. Tapi terus saya remove dan report. Oh iya. Gitu. Kalau dari Bu Prita, kan tadi harus mengurus keluarga, mengurus rumah gitu. Kalau kreativitasnya itu keganggu nggak Bu ya dalam itu? Iya, karena ini sebetulnya sudah karena terbiasa ya. Bisa itu juga karena terbiasa. Jadi ritmenya itu seperti itu. Untuk mendapatkan inspirasi atau mood itu misalkan di sela-sela di tengah-tengah hari, kadang-kadang ada stucknya ya di tengah-tengah hari. Ya saya keluar dari zona ini. Saya tutup laptop, saya keluar sebentar aja. Saya nggak butuh waktu sampai 5 jam dah. Saya hanya butuh waktu sampai 2 jam. Ketika saya kembali lagi, saya buka laptop, refresh sebentar, buka YouTube, itu pun nggak lama lalu kembali lagi ke pekerjaan. Udah seperti itu aja sih, gampang. Ya. Oh begitu. Ya. Wow, keren Bu. Sangat menarik sekali untuk ya yang dipaparkan tadi. Ya. Iya. Kalau Bu Prita sendiri ada nggak sih Bu strategi untuk mengelola waktu atau memang schedule-nya itu atau ditulis di whiteboard atau gimana Bu? Ya kebetulan karena saya orang jadul, schedule itu saya lebih serak itu saya tulis ya, saya tulis tangan. Karena dengan begitu saya menulis, saya akan selalu ingat. Dibandingkan kalau kayak anak zaman sekarang di zaman Gen Z, mereka pakai schedule di HP, itu ada alarm ya, kata anak saya lebih gampang mana. Tapi mungkin karena terbiasa itu tadi, jadi saya terbiasa menulis schedule, otomatis di otak itu ingat gitu. Begitupun ketika saya ada project, itu saya tulis tangan. Jadi meja saya akan penuh dengan kertas.
Ya, itu pun tulisan tangan semua. Di situ ada tulisan daftar proyek, ada jadwal, ya seperti itu kertas-kertas saya. Baik. Ya. Bagi rekan-rekan yang sudah hadir di podcast kali ini, kalau ada pertanyaan bisa langsung di chat saja di bawah, nanti saya bacakan, dan di akhir podcast nanti kalau ada yang mau bertanya langsung dengan Bu Prita bisa saya persilahkan. Ya. Gitu. Kalau untuk Bu Prita, kalau ada seorang wanita atau perempuan yang mau ke dunia arsitektur, itu apa sih Bu langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan? Ya, pertama ya tentu saja minatnya harus kuat. Ya, karena dunia arsitektur itu dunia yang dinamis, bukan dunia yang flat. Beda dengan jurusan lain yang mungkin ya pekerjaannya hanya itu saja gitu ya. Kalau di dunia arsitektur itu dunianya dinamis, bisa naik, bisa turun, dan itu naik turun itu kadang kita yang menentukan, kadang owner yang menentukan, kadang kondisi lapangan yang menentukan. Itu yang pertama, minatnya harus kuat. Yang kedua, mental. Otomatis ini sangat berhubungan. Di samping minat juga harus ada mental, karena dunia arsitektur terus terang 90% itu adalah dunia laki-laki. Jadi kita harus tahan bulian, kita harus tahan cacian, kita harus tahan desain kita dihina-hina, kita harus tahan mental kita dijatuhkan. Gitu. Jadi kalau kita tetap konsisten pada minat kita, pada ilmu arsitektur yang sudah kita pelajari, saya yakin mental kita akan kuat dan akan lebih kuat di bidang ini. Itu yang terutama, yang dua itu. Yang ketiga ya tentu saja kejaman. Itu sebetulnya tidak bisa dipakai semuanya, karena dunia arsitektur itu kita harus belajar terus, nggak bisa berhenti di sini. Nanti suatu saat ada style klasik hanya 10 tahun misalkan, nanti setelahnya kita harus belajar lagi ilmu style Skandinavian atau industrial yang kemarin terakhir baru selesai ya. Terus masuk lagi, ini sekarang adalah minimalis modern, ya itu yang harus kita ikuti terus. Karena sebetulnya bukan masalah idealis atau tidak, tapi arsitektur yang bisa diterima di masyarakat itu adalah yang bisa memenuhi keinginan masyarakat dan bisa menuangkan keinginan masyarakat itu dalam desain. Itu menurut saya. Gitu. Wow. Ya. Itu bagi rekan-rekan yang baru mau masuk, apalagi wanita-wanita hebat di Indonesia, Serikandi yang mau masuk ke dunia arsitektur, itulah pejangan dari Bu Prita. Kemudian kalau Bu Prita sendiri pernah nggak sih Bu mengalami masa-masa paling terpuruk? Kami pengen tahu sih gimana sih Bu Prita bangkit dari masa itu. Ya, masa terpuruk itu sebetulnya buat saya itu ketika desain saya kosong, jadi saya tidak ada job. Itu masa-masa terpuruk itu yang saya alami. Jadi sebetulnya bukan masalah finansial ya, itu mengikuti, tapi yang terutama adalah saya tidak bisa menuangkan desain saya di satu program karena ketidakadaan owner yang kasih job ke saya. Itu masa-masa terpuruk saya gitu, tapi itu nggak lama. Jadi itu pun kalau memilih di bidang arsitektur itu juga harus kuat mental di situ. Jadi kuat mentalnya bagaimana? Kalau jadi jangka
dalam jangka panjang, misalkan dalam waktu 3-6 bulan kita kosong, itu masa terpuruk kita. Kalau menurut saya itu masa terpuruk saya. Jadi 3-6 bulan itu kosong, kita nggak boleh berhenti, karena ketika berhenti pasti akan belok ke bidang lain. Nah itu yang sangat dihindari. Jadi tetap kalau nggak ada job ya, saya desain sendiri. Kadang-kadang nanti saya share di sosmed supaya dilihat. Nah setelah 6 bulan otomatis kan dilihat toh dengan di sosmed tadi. Nah setelah itu baru bangkit lagi gitu ya. Begitu. Memang caranya hampir sama ya dengan saya dan juga rekan-rekan lainnya. Itu jadi, memang portofolio itu penting ya Bu. Betul. Jadi kalau dulu mungkin nggak ada komputer, nggak ada internet, modalnya hanya kertas, kita print, kita simpen itu ya kalau dulu. Tapi kalau sekarang kan mudah, jadi kita desain sendiri, kita pasang di sosmed, terus aja tiap hari kita pasang. Itu jangan berhenti, karena fokus kita di situ. Jadi kita harus konsisten di bidang itu, gitu. Jadi ya karena saya dulu nggak bisa sosmed ya, tapi dengan tuntutan zaman saya harus bisa. Makanya saya gunakan sosmed untuk masang hasil desain saya, gitu. Gitu, wow. Ya. Memang rekan-rekan lainnya ini tips juga dari Bu Prita, harus setiap hari update di sosmed. Betul. Walaupun karya apapun di-update saja. Iya. Gitu. Jadi jangan biarkan kosong ya, kayak Instagram, terus misalkan ada Facebook, mungkin banyak yang bilang Facebook sekarang udah nggak musim, tapi bagi saya Facebook itu sangat bermanfaat gitu. Mungkin banyak yang lari ke Instagram, tapi jangan biarkan Instagram itu kosong gitu. Taruh gambar satu hari satu aja, satu hari satu gitu. Oh begitu, ya. Wow, itu ilmu baru sih Bu. Ya. Saya tuh jujur udah lama banget meninggalkan Instagram dan lain-lain, hanya fokus di satu Facebook aja untuk sekarang. Ya, mungkin karena bisa waktunya buat alternatif nanti yang Instagram ya. Oh baik. Ya. Kalau Bu Prita sendiri, bagi yang mereka yang mendengarkan atau menonton untuk saat ini, ada nggak sih Bu? Mau masuk lagi kayaknya. Ini aman kayaknya, bukan? Ada nggak sih Bu tips dan trik untuk menjaga keseimbangan antara karir dan juga kehidupan pribadi yang sudah berkeluarga? Ya, sebetulnya nggak ada tips dan trik ya, cuman kita harus maksimalkan mengatur waktu dengan baik. Jadi apa yang bisa diminimalkan itu minimalkan saja. Kalau misalkan kita harus fokus pada pekerjaan, usahakan rumah jangan ditinggalkan. Karena kayak saya ini kerja freelance, saya kerja di rumah dan apa-apa saya lakukan di rumah. Kalau rumah saya berantakan, mood saya kacau. Usahakan urusan rumah itu sebetulnya rumah itu kalau bersih itu kan nggak memakan waktu sampai berjam-jam ya. Jadi usahakan mengurus rumah itu dulu. Bangun tidur urus rumah dulu, sebisa mungkin rapi, bersih, lalu kita kerja itu bisa enak gitu, fokus. Karena dari satu hari 24 jam itu 90% kita bekerja gitu. Baik. Ya. Mungkin nanti saya izin untuk upload ke media sosial saya untuk karya-karya Bu Prita. Kemudian saya izin untuk tag juga Bu Prita. Jadi bagi rekan-rekan yang nanti akan pembuatan rumah, kemudian desain-desain, kafe gitu, bisa menghubungi Bu Prita langsung. Saya nanti juga akan berikan sosial media lainnya di Instagram dan lain-lain dari Bu Prita. Baik, kalau dari Bu Prita sendiri, apa sih Bu langkah selanjutnya? Apa langkah ke depan 5 tahun, 10 tahun ke depan? Apakah Bu Prita tetap seperti ini? Atau nanti bergabung ke sebuah perusahaan atau gimana Bu? Ya, sementara ini yang terlintas dalam pikiran saya untuk 5 tahun ke depan atau bahkan mungkin 2 tahun ke depan itu mungkin saya akan buka studio ya. Jadi saya belum bilang
belum bisa bilang itu konsultan, tapi saya akan buka studio di mana di situ saya akan menampung teman-teman yang dari lulusan SMK, karena mereka rata-rata itu kalau bilang ke saya itu butuh tempat untuk mencari ilmu lagi di bidang pekerjaan. Itu yang selalu terlintas dalam pikiran saya. Jadi kemungkinan itu yang akan saya lakukan nanti dalam 2 tahun ke depan. Saya akan buka studio. Belum bisa bilang bahwa itu konsultan, tapi tetap nanti ada istilahnya yang membackup saya untuk untuk gambar MEP atau DED. Jadi sementara itu syukur-syukur kalau misalkan dalam 2 tahun ke depan ini saya bisa menambah teman lagi, tidak hanya untuk yang membantu DED atau MEP, tapi bisa membantu saya dalam bidang rendering. Itu sih rencana ke depan saya. Gitu. Baik. Ya. Wow. Ya, dari tim Project Nusantara siapa aja sih Bu kalau untuk sistem rendering? Ya, nanti bisa dibicarakan ya. Ya, untuk Bu Prita juga, kami kan juga ada tim untuk pembangunan. Nanti desain-desain Bu Prita bisa dikirimkan ke kami juga. Jika ada yang mau membangun, kami siap membangunkannya. Kami ada di 2 tempat di Jawa Timur, yaitu di Surabaya, kemudian di Pasuruan. Jadi nanti tinggal di mana yang lebih siap dekat juga. Baik. Ya. Baik. Kalau Bu Prita sendiri, ada nggak sih Bu rencana untuk pensiunnya? Ya, kalau dalam pikiran saya saat ini mungkin usia 60 nanti saya sudah harus pensiun ya. Tapi itu pun nanti dilihat perkembangan. Ketika saya 60 lebih masih mampu untuk mendesain, saya akan teruskan. Tapi ketika saya sudah nggak mampu ya, saya harus pensiun. Makanya dalam 2 tahun ke depan ini saya harus mempersiapkan studio itu tadi. Baik, ya memang nanti di 60 tahun juga pasti akan lebih memanage ya Bu, rekan-rekan lainnya masih muda-muda gitu. Ya. Baik, untuk sekarang apakah ada yang mau bertanya langsung dengan Bu Prita? Saya berikan kesempatan, silakan buka video jika ada yang mau bertanya. Oke, sepertinya belum ada. Karena tadi sebenarnya banyak yang hadir tapi kita kena ada masalah tadi ya. Kemudian Bu Prita sendiri untuk pernyataan terakhir sih Bu, kenapa untuk rekan-rekan yang ada di Sidoarjo kemudian di Jawa Timur khususnya memilih untuk Bu Prita sebagai desainer dan arsitektur di rumah atau toko mereka atau kafe mereka? Silakan closing statement-nya. Ya, menurut pandangan saya ya, mungkin yang memilih saya sebagai arsitek mereka untuk mendesain proyek mereka itu karena saya mungkin lebih fleksibel untuk menerima masukan mereka. Jadi saya mengakomodir keinginan dan kebutuhan mereka untuk dituangkan pada desain, dan saya tidak menutup, tidak membatasi revisi. Ya. Begitu teman-teman untuk closing statement dari Bu Prita. Saya dari Project Nusantara mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Prita yang saat ini sudah mau hadir di Project Nusantara Podcast, dan kami merasa bersyukur sekali untuk mendapatkan ilmu-ilmu baru untuk pengaturan jam kerja, kemudian mengurus keluarga dan lain-lain. Ya, suatu kehormatan bagi kami Bu Prita dapat hadir di podcast Project Terima Nusantara. Kasih kembali. Ya, untuk minggu depan jangan lupa rekan-rekan yang saat ini sudah hadir dan pemirsa sekalian, minggu depan kita juga akan melakukan podcast, atau Sabtu ini kita ada Pak Novi Mubarak yang akan mengulas untuk tema yaitu Japandi. Dan untuk Rabu depan kita akan kedatangan Bapak Andi Rahman. Jadi bagi rekan-rekan yang ada waktu nanti bisa hadir di podcast Project Nusantara dan juga bisa melihat video-videonya di channel YouTube kami. Jadi stay tune on our channel. See you and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Prita. Terima kasih Ko Budi. Selamat malam.